Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu video tentang permainan anak Indonesia. Permainan ini tidak asing lagi, yang disebut dengan permainan congklak. Permainan congklak ini bisa menumbuh kembangkan aspek kognitif karena ada berhitung di sini, ada pemahaman bagaimana cara memainkan congklak ini, kemudian ada perkembangan fisik dan motorik karena menggerakkan tangan, memutar dan sebagainya. Kemudian juga menumbuh kembangkan aspek perkembangan sosial karena dia harus bersosial dengan teman mainnya dalam permainan congklak tadi. Selain perkembangan sosial tadi, ada perkembangan emosi juga. Di sini anak akan bisa mengontrol kapan dia bahagia, kapan dia kalah. Ketika kalah bagaimana harusnya bersikap, apakah tetap bahagia atau merasa sedih dan sebagainya. Ada permainan ini bisa menumbuh kembangkan aspek emosi tadi. Nah, selain itu ada permainan dalam permainan ini juga akan menumbuh kembangkan aspek perkembangan moral. Kenapa? Karena dalam permainan ini betul-betul dituntut anak bersikap jujur, karakter jujur, kemudian tidak boleh berbohong karena congklak ini walaupun asal katanya congklak, tapi kita tidak boleh menumbuh kembangkan congklak di sini. Karakter jujur harus ditumbuh kembangkan dalam permainan ini. Kemudian permainan ini juga bisa menumbuh kembangkan aspek yang lain, misalnya aspek perkembangan seksual, misalnya apakah boleh bermain antara laki-laki dan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Nah, dalam permainan ini tidak ada gendernya, boleh permainan ini laki-laki lawan laki-laki atau laki-laki lawan perempuan, seperti itu. Dan batas usia dalam bermain congklak ini tidak ada batasnya, bisa disesuaikan dengan usia anak. Misalnya ketika usia anak kita bermain congklak itu satu lubang diisi berapa, itu tergantung kesepakatan. Nah, bagaimana enaknya bermain congklak, atau Anda sendiri sudah punya pengalaman bermain congklak tetapi tidak ada salahnya, mari kita tonton permainan congklak ini oleh mahasiswa yang membawakannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memainkan sebuah permainan, yaitu permainan congklak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Melani Safitri dengan ujung NIM 24. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari permainan congklak. Permainan congklak itu sendiri adalah salah satu mainan tradisional Indonesia yang sangat digemari terutama pada kalangan anak-anak wanita. Untuk kaum Adam sendiri, mungkin permainan ini kurang begitu menarik. Congklak yang dipercayai berasal dari negeri Afrika atau Arab. Namun, sebenarnya permainan ini juga cukup identik pada permainan tradisional masyarakat Jawa. Selain itu juga, permainan ini juga dikenal dan tersebar di daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di daerah kita saat ini, yaitu Jambi. Nah, congklak tersebar ke Asia melalui pedagang-pedagang Arab. Permainan congklak ini dimainkan secara berpasangan atau 2 orang anak. Alat yang digunakan untuk bermain congklak yaitu papan congklak dan biji buah congklak. Untuk papan congklaknya sendiri itu bermacam-macam. Ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari kayu. Nah, pada zaman dahulu kala, papan congklak belum ada dibuat secara khusus. Anak-anak zaman dahulu bermain congklak yaitu dengan cara melubangkan tanah sebanyak lubang congklak yang dibutuhkan. Untuk biji congklak yang digunakan pada papan congklak yang plastik sudah disediakan biji congklak yang terbuat dari bahan plastik pula. Lalu congklak yang terbuat dari bahan kayu itu biasanya biji congklaknya terbuat dari kulit kerang. Lalu pada permainan congklak di tanah, biasanya anak menggunakan biji buah congklak berasal dari bahan alam seperti biji buah atau
batu kerikil. Penjelasan permainan. Pada papan buah congklak terdapat 16 buah lubang yang terbagi menjadi 2 sisi. Sisi yang pertama terdapat 7 lubang kecil yang akan diisi buah congklak, lalu 1 buah lubang besar yang dimana itu menjadi rumah atau base untuk kita mengisi biji buah congklak untuk kepunyaan kita sendiri. Lalu biji buah congklak disiapkan 98 buah biji yang dimana satu anak mendapatkan 49 biji. Setiap lubang kecil diisi menjadi 7 biji buah congklak. Lalu pada lubang yang besar itu nanti diisi saat kita menjalankan gamesnya. Cara bermain dan aturan permainan. Sebelum memulai permainan congklak, anak melakukan hompimpa atau umsit, yang dimana untuk mencari siapa yang menang dan jalan duluan pada games pertama. Anak yang menang umsit tadi dinyatakan menang dan berhak jalan games pertama. Lalu anak yang lainnya menunggu giliran sampai pemain yang pertama mati. Anak yang duluan jalan akan memulai permainannya. Ia akan mengatur strategi terlebih dahulu, lubang mana yang ia akan jalankan biji congklaknya. Saat itu, dia jalankan biji congklaknya dan ia masukkan setiap lubang yang ia lewati, satu persatu biji congklak diisi. Tak terlupa juga, ia masukkan ke dalam rumah atau base atau lubang besar yang ia punya pada sisi sebelah kiri. Permainan berlangsung ketika anak menjatuhkan biji terakhirnya pada lubang yang masih berisi biji congklak yang ada. Pun kalau misalkan dia menjalankan biji congklak terakhirnya di lubang yang kosong, maka dia dinyatakan mati. Situasi matinya di sini, kalau misalkan dia mati di lubang tempat daerah dia dan berseberangan dengan lubang lawan yang ada biji congklaknya, maka ia bisa menembak biji congklak lawan dan memasukkannya ke rumah atau base lubang besar yang ia punya. Di sini namanya mati tembak buah lawan atau buah congklak. Tapi kalau dia matinya itu di lubang lawan, namun tetap berseberangan dengan lubang yang daerah yang ia punya, itu tidak dinyatakan tembak buah congklak. Artinya di sini tembak buah congklak hanya berlaku saat dia mati di daerah yang ia punya dan berseberangan dengan lubang dari sang lawan. Itu pun kalau lubang lawan ada biji congklak yang terisi. Aturan permainan saat ia mati dan dinyatakan tembak buah sang lawan, itu hanya berlaku kalau dia sudah menjalankan seputaran penuh. Kalau misalkan dia tidak menjalankan seputaran penuh, tapi dia mati di lubang di daerah dia dan berseberangan dengan lubang sang lawan, itu tidak dinyatakan tembak buah karena dia belum seputaran full. Di ujung akhir permainan congklak, yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut ialah saat buah pada setiap lubang yang ia punya itu habis duluan, dan itu dinyatakan menang jalan. Namun kalau misalkan dia memiliki buah yang banyak di base atau di rumahnya, nah itu dinyatakan menang buah. Namun penentuan permainan untuk game selanjutnya yang akan jalan duluan dihitung dari siapa yang duluan habis pada daerah lubang congklak yang ia punya. Aspek perkembangan yang dapat dikembangkan di permainan congklak itu meliputi semua aspek. Salah satunya yaitu aspek kognitif. Di sini permainan ini menekankan sekali aspek kognitif karena anak dituntut untuk berpikir dalam strategi permainan. Sebelum memulai permainan,
anak juga harus mengatur strategi supaya permainan yang ia miliki tidak cepat mati. Di sini anak dituntut untuk berhitung, menghitung biji buah congklak pada setiap lubang yang diisi. Yang kedua, aspek fisik motorik. Sudah pasti permainan ini meliputi aspek fisik motorik karena anak bergerak pada tangannya, yaitu menggerakkan biji buah congklak ke setiap lubang congklak yang ia isi. Di sini tangan anak yang bergerak, otomatis motorik yang dikembangkan yaitu motorik halus. Yang ketiga yaitu aspek nilai dan moral. Tentunya setiap permainan yang dilakukan itu meliputi aspek ini, terutama permainan congklak. Di sini anak dituntut untuk jujur, mentaati peraturan, dan sabar. Jujur di sini, anak harus jujur dalam mengisi setiap lubang congklak yang ia isi dengan biji yang ia pegang. Lalu, mentaati peraturan. Anak dituntut untuk mentaati peraturan yang ada saat permainan berlangsung. Lalu, sabar. Sabar di sini, di mana anak yang mungkin belum dapat giliran untuk jalan, dia harus sabar menunggu gilirannya. Pun sebaliknya, jika anak yang kedua sudah jalan dalam permainan, anak yang pertama harus menunggu gilirannya lagi. Yang keempat yaitu aspek bahasa. Sudah pasti aspek bahasa dikembangkan di permainan ini, karena anak akan berkomunikasi dengan teman sebayanya. Yang kelima, aspek sosial emosional. Aspek sosial di sini, anak akan melakukan sosialisasi atau bersosialisasi terhadap teman-teman sebayanya. Untuk aspek emosional, di sini anak dituntut untuk sabar apabila ia kalah dalam bermain, lalu meluapkan emosinya secara verbal tanpa menyakiti perasaan lawan mainnya. Aspek berikutnya yaitu aspek seni. Di sini anak dituntut kreatif untuk bermain congklak. Misalkan saat anak hendak bermain congklak, dia tidak memiliki alat yang memadai seperti papan congklak dan biji congklaknya. Nah, disinilah anak dituntut untuk melakukan kreativitasnya, yaitu menggunakan mangkok-mangkok kecil sebagai pengganti dari papan congklak untuk menggantikan lubang dari congklak. Lalu pada biji congklaknya sendiri bisa menggunakan alternatif lain seperti kelereng kecil atau yang sering kita jumpai yaitu batu-batu kerikil di depan rumah. Lalu aspek-aspek yang lainnya bisa dikembangkan di permainan congklak itu sendiri. Kakak menangin gimana kan salah? Tadi bersekali Maya. Kak Nurul semangat. Belum jalan Kak Nurul. Rahma, kamu nggak main? Tidak main. Jadi dia dengerin. Kau sudah mati. Kau nak mati? Kedua.
Menang nih aku nih. Kayaknya sih. Tapi kalau diisi lagi. Ini yang kita banyak kan? Ininya. Yang lagi. Lagi, ayo. Tuan. Itu tidak lain kan sih kok. Hitung lagi. Oh iya. Ini banyak ya? Bukannya ini habis sampai habis. Banyak sampai malah. Siska menang, Aku kalah. Anda menang. Nih, Ada yang mau habis kan? aku menang. Oke, sahabat YouTube, tadi Anda sudah menonton tentang permainan congklak. Ini salah satu permainan tradisional anak Indonesia yang menggunakan papan congklak, kemudian menggunakan buah gundu atau dari kerang dan sebagainya. Nah, dalam permainan tadi kita bisa melihat betapa asyiknya anak. Nah, dengan permainan tersebut sudah barang tentu bisa menumbuh kembangkan aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial, aspek emosi, aspek moral, aspek seksual dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan Anda sebagai seorang dosen atau mahasiswa atau guru bisa mengembangkan permainan-permainan congklak ini kepada peserta didik kita. Begitu, dan sekali lagi, hidup anak Indonesia, hidup permainan tradisional Indonesia. Selamat mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.